Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dengan penindasan AKM saya. Pada kesempatan kali ini, saya Aridianto, asal sekolah dari SMK Respect Jakarta. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya melaksanakan penindasan tentang program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Sebelumnya akan saya perkenalkan orang-orang yang berperan aktif dalam peluncuran program guru belajar seri asesmen minimum. Nah, inilah beberapa pejabat yang berwenang yang ikut aktif dalam peluncuran guru belajar. Yang pertama adalah Iwan Sahir, Bapak Iwan Sahir, ini Dirjen BPK Kemendikbud. Kemudian Bapak Yaswadi, BPK Kemendikbud. Kemudian Bapak Rahmadi Widiharto. Kemudian Ibu Nunuk Suryani, Sekjen BPK. Kemudian Bapak Praptono. Nah, para guru hebat, yang pertama bahwa guru belajar asesmen kompetensi terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah orientasi, bimtek, dan juga penindasan. Nah, program ini bertujuan untuk menjawab berbagai persoalan guru dalam menghadapi asesmen kompetensi minimum, diantaranya yaitu berkembangnya miskomunikasi tentang asesmen nasional. Kemudian kedua, adanya malpraktek pembelajaran dalam melakukan persiapan menghadapi asesmen nasional. Dan juga yang ketiga adalah guru belum mengetahui cara membaca hasil asesmen nasional. Kemudian yang selanjutnya keempat, guru belum memahami bagaimana menindaklanjuti hasil asesmen. Nah, untuk selanjutnya, kecakapan hidup di abad ke-21 antara adalah belajar berinovasi, kemudian kecakapan menggunakan teknologi informasi, dan juga kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Para guru hebat, asesmen nasional adalah program penilaian suatu mutu tiap sekolah atau madrasah dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan juga menengah. Nah, kemudian untuk asesmen nasional ini ada asesmen kompetensi atau AKM, kemudian survei karakter, kemudian survei lingkungan belajar. Nah, dalam asesmen kompetensi minimum atau AKM itu terdiri dari 2 asesmen, yaitu asesmen literasi membaca dan juga asesmen numerasi. Kemudian dalam literasi membaca itu juga terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah memahami, kemudian 2 menggunakan, 3 mengevaluasi, dan juga 4 merefleksi. Kemudian dalam numerasi terbagi menjadi 3, yaitu memahami, kemudian 2 mengaplikasi, kemudian 3 ada benar. Bapak Ibu, Dewan Guru, dan Bapak Ibu yang hebat, asesmen nasional terdiri dari 3 bagian, yaitu asesmen kompetensi minimum. Nah, ini mengukur literasi membaca dan numerasi sebagai hasil belajar, kemudian survei karakter dan juga survei lingkungan belajar. Kemudian asesmen kompetensi minimum atau AKM
yang mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi siswa. Nah, ini terbagi jadi dua, yaitu literasi membaca dan juga numerasi. Kemudian asesmen nasional ini ada beberapa komponen yang harus kita pahami. Yang pertama adalah komponen AKM literasi membaca, yaitu konten, kemudian proses kognitif, dan juga konteks. Yang pertama konten ini terbagi menjadi dua, yaitu teks informasi dan juga teks fiksi. Kemudian proses kognitif itu ada tiga, yaitu menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, dan juga informasi dan traduksi. Di konteks ada personal, sosial budaya, dan saintifik. Nah, kemudian selanjutnya adalah berkaitan dengan mengidentifikasi 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi. Nah, ini ada yang pertama adalah hasil AKM yang dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Yang pertama ada literasi, itu terjadi 4, yaitu perlu intervensi khusus, kemudian ada dasar, kemudian ada cacat dan lain. Jadi ada 4 tingkatan. Selanjutnya bisa kita lihat dalam slide ini. Nah, kemudian untuk numerasi juga ada 4. Nah, asal nasional ini ada beberapa kriteria. Yang pertama adalah seluruh satuan pendidikan nanti yang akan di asesmen. Kemudian tidak semua murid akan di asesmen. Kemudian pemilihan sampel secara acak. Siswa dipilih secara acak. Kemudian diambil dari kelas 5, 8, dan 11. Dan yang terakhir, setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, kemudian asesmen nasional, soalnya ada 5 bentuk soal. Yang pertama adalah pilihan ganda. Pilihan ganda kompleks, kemudian menjodohkan, isian singkat, dan juga uraian. Nah, kemudian rencananya bahwa jadwal pelaksanaan untuk asesmen nasional ini tingkat SD dan juga paket A ini nanti akan ada tes literasi 75 menit di hari pertama dan juga survei karakter 20 menit. Kemudian di hari keduanya tes numerasi 75 menit dan juga survei lingkungan belajar 20 menit. Kemudian untuk tingkat SMP, MTS, dan nanti sampai ke SMK dan juga paket C ini sama, nanti tes literasi 90 menit, kemudian di hari pertama itu dan juga survei karakter 30 menit. Kemudian di hari kedua tes numerasi 90 menit dan juga survei lingkungan belajar 30 menit. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu, untuk soal uraian AKM untuk murid kelas 5 mengerjakan
kompetensi literasi membaca dan juga 30 butir soal untuk mengukur kompetensi numerasi. Kemudian untuk murid kelas 8 dan juga 11 ini ada 36 butir soal, baik kompetensi literasi maupun kompetensi numerasi. Kemudian perlu saya jelaskan berkaitan dengan perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Nah, ini yang menjadi banyak pertanyaan pada Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, untuk tujuan pelaksanaan. Nah, asesmen nasional ini untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Nah, sedangkan untuk ujian nasional ini hanya untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Kemudian dari jenjang, asesmen nasional mulai dari SD sampai dengan jenjang dasar dan menengah. Kemudian kalau ujian nasional mulai dari SMP, MTS, SMA, dan juga MA dan SMK. Nah, kemudian dari segi level siswa, pada ujian asesmen nasional ini diujikan atau di asesmen pada kelas 5, 8, dan 11. Sedangkan untuk ujian nasional hanya pada tingkat akhir pada tiap jenjang satuan pendidikan. Kemudian untuk subjek siswa juga berbeda. Untuk asesmen nasional adalah dipilih atau siswa dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional. Sedangkan ujian nasional ini ada sensus dan semua siswa mengikuti ujian nasional. Jadi perbedaannya cukup tinggi dan juga berbeda baik dari tujuan maupun dari subjek siswa ini sendiri. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan berbasis konten. Nah, seperti yang terlihat di layar monitor ini, untuk pembelajaran berbasis kompetensi ini ada berpusat pada kebutuhan, kemudian belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan, kemudian menunjukkan keterampilan dengan menerapkan konsep, dan juga pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Yang terakhir adalah berorientasi pada proses dan penguasaan kompetensi. Nah, kemudian kalau pada pembelajaran berbasis konten ini hanya berpusat pada materi pembelajaran, kemudian juga belajar untuk cakupan materi saja. Kemudian selanjutnya adalah menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik. Nah, kemudian pembelajaran kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan yang nyata. Yang terakhir ini untuk berbasis konten ini berorientasi hanya pada nilai akhirnya saja. Nah, kemudian Bapak Ibu semuanya, untuk sertifikat akan didapatkan oleh Bapak Ibu pembelajar serta
setelah menyelesaikan seluruh pembelajaran pada program guru belajar dari asesmen kompetensi minimum, maka Bapak Ibu guru tersebut akan mendapatkan sertifikat. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini untuk sertifikat bagian depan, kemudian yang bagian belakang nanti seperti ini. Nah, ini berdurasi atau jumlah jamnya adalah 32 jam. Nah, demikianlah Bapak Ibu guru hebat, pengimbasan yang bisa saya sampaikan, dan semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.